Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Dewi Pramudita dengan NPM 182060018 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Penerapan Model Discovery Learning, Perbantuan Media Digital Augmented Reality untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada materi Sistem Tata Surya kelas 7. Dengan dosen pembimbing Ibu Yuni Arfiani MPD dan Bapak Bayu Widianto MSI. Memasuki era globalisasi di abad 21 saat ini membutuhkan adanya keterampilan 6C. Keterampilan abad 21 ini terdiri dari critical thinking, creativity, culture, collaboration, communication, dan connectivity. Salah satu keterampilan 6C yang perlu dikembangkan dalam bidang pendidikan adalah kemampuan berpikir kritis. Untuk memaksimalkan pengembangan kemampuan berpikir kritis tersebut, diperlukan adanya model dan media pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Model Discovery Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Berbantuan dengan media digital augmented reality yang menarik, tentu dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMP Muhammadiyah Kramat, didapatkan hasil bahwa pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode konvensional dan sumber belajar yang digunakan berupa buku serta belum menerapkan pembelajaran menggunakan media digital. Hal tersebut cenderung membuat peserta didik merasa bosan dan kurang memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung. Untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui tingkat efektivitas penerapan model pembelajaran Discovery Learning berbantuan game digital augmented reality untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi Sistem Tata Surya. Lalu yang kedua, mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran kelas yang menggunakan model Discovery Learning berbantuan media digital augmented reality dengan kelas yang menggunakan model Discovery Learning tanpa berbantuan media digital augmented reality. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kuasi eksperimen dan desain penelitian the non-equivalent group design. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 di SMP Muhammadiyah Kramat tahun ajaran 2023-2024. Dan sampel pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 dengan satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang pertama ada tes. Tes digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran pada materi Sistem Tata Surya. Untuk yang kedua, non-tes, teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara dan angket. Wawancara dilakukan dengan guru untuk memperoleh informasi tentang pembelajaran di SMP. Sedangkan angket bertujuan untuk mengetahui respon siswa terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk teknik analisis data, yang pertama ada uji validitas instrumen, yaitu uji validitas ahli media, di mana penelitian ini menggunakan media augmented reality yang memerlukan validasi oleh guru dan dosen sebelum digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada uji validitas instrumen non-tes. Validitas ini menggunakan validasi konstruk dan validasi isi. Instrumen yang digunakan meliputi modul ajar kelas eksperimen dan kelas kontrol, lembar wawancara, dan angket respon siswa. Selanjutnya ada uji validitas instrumen tes. Yang pertama uji validitas empirik, digunakan untuk menguji kevalidan suatu butir tes. Selanjutnya uji reliabilitas, untuk menghitung reliabilitas dapat menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Lalu ada daya pembeda, digunakan untuk membedakan antara peserta didik berkemampuan tinggi dengan peserta didik berkemampuan rendah. Lalu tingkat kesukaran butir soal. Menurut Arifin 2017, proporsi tingkat kesukaran butir soal yang ideal yaitu 25% untuk soal sukar, 50% untuk soal sedang, dan 25% untuk soal mudah dengan perbandingan 1:2:1. Selanjutnya ada analisis uji prasyarat. Yang pertama uji normalitas, di mana menggunakan uji Shapiro-Wilk dan data diolah menggunakan SPSS versi 25.
Data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai sig lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, uji homogenitas. Pengujian ini menggunakan uji Levene menggunakan SPSS versi 25 dengan ketentuan jika sigma A lebih besar dari 0,05, artinya sampel homogen. Untuk analisis uji hipotesis, ada uji N-Gen yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan model discovery learning berbantuan media digital augmented reality yang dapat dihitung dengan membandingkan skor pretest dan posttest. Selanjutnya ada analisis kemampuan berpikir kritis per indikator. Analisis kemampuan berpikir kritis menggunakan data hasil posttest yang telah diberikan kepada siswa, bertujuan untuk mengetahui perolehan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dari tiap indikatornya. Selanjutnya, analisis angket respon peserta didik digunakan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap penggunaan model discovery learning berbantuan media digital augmented reality dalam proses pembelajaran. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.